Selamat malam ya semuanya, Dek Lover dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini. Perkenalkan, saya Bli Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Malam hari ini kita akan melakukan live AMA perdana dengan salah satu project cek yang lumayan lagi hype sekarang. Bahkan boleh dengar saat ini dia untuk di pasar Vietnam ya. Teman-teman kan tahu ya di Vietnam tuh untuk perkembangan kripto sangat pesat sekali. Dia menempati posisi ketiga di sana. Bahkan tadi dari Bybit juga mengumumkan masuk dalam top 12 bro ya. Top 12 untuk cek ini. Tapi rankingnya 10. Oh rankingnya 10 ya. Oke nanti seperti apa tentang apa nama tuh cek Moon SBT ini. Nanti kita akan kenal lebih jauh. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai. Izin bro ya. Kita berdoa dulu teman-teman. Biar acara AMA malam hari ini bisa berlangsung dengan sukses dan lancar. Saya pimpin doanya ya bro ya teman-teman ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi agenda AMA malam hari ini seperti biasa. Nanti Bro Anderson bisa teman kenalkan diri sama timnya juga. Yang kedua nanti ada sesi presentasi. Kalau bisa sekaligus ada demonya juga bro. Karena jujur biasanya selama ini kan banyak cek yang ada baik di lokal maupun di global itu Beli tak yakin kok pasti teman-teman di sini banyak yang nggak paham tuh nggak fitur ini apa sih fungsinya segala macam tuh nggak. Semoga nanti Bro Nelson bisa kasih edukasi di sini biar teman-teman juga lebih paham lagi. Yang kedua ada sisi tanya jawab dan seperti yang sudah Beli share di grup. Jadi malam hari ini ada giveaway sebesar $100 untuk 10 orang pemenang yang beruntung malam hari ini dan satu buah t-shirt eksklusif dari Dex Capital. Oke. Untuk mempersingkat waktu langsung aja bro, waktu dan tempat saya persilakan Bro Anderson selaku Business Development Leader dari Bundex PT. Silakan bro. Ya oke, saya mulai dulu ya. Nanti kalau yang mau bertanya nanti baru bertanya ya. Ya jadi ya selamat malam untuk semua orang ya. Hari ini kita ada 49 partisipan ya, lumayan banyak ya. Untuk malam ini udah jam-jam 8 ini. Di Medan lagi hujan tapi ya ruangan saya ini masih tertutup, jadi saya masih boleh buat AMA, nggak terlalu ribut kan. Nah untuk memulai ya saya menghabiskan selama 3 sampai 4 minggu ya dari Jakarta sampai ke Bali. Waktu itu foundernya Moon SBT ya yang disebut Jack namanya. Dia datang dari Tiongkok bersama dengan CMO Sirnas dan satu lagi yang urus bagian administrasi namanya Sina. Jadi 3 orang ini terbang dari Tiongkok pergi ke Vietnam. Dari Vietnam ya setelah jumpa dengan partner-partner di sana, KOL, project-project koin, kemudian mereka dari sana terbang ke Jakarta. Nah di Jakarta saya temani mereka selama hampir 2 minggu, kemudian kami berangkat ke Bali. Nah di sana saya jumpa Bitcoin di Bali ya. Jadi sudah banyak komunitas juga yang jumpa dengan foundernya langsung. Kami juga sempat menghabiskan waktu di restoran-restoran, makan-makan gitulah ya. Nah, makanya hari ini kita ada AMA. Nah, untuk founder, untuk CMO, semua rata-rata udah tahu ya. Kalau yang ada di Jakarta dan juga ada yang di Bali. Nah, mengenai produknya, produk ini dia sudah lebih kurang 1,5 tahun. Ya, bermula dari tahun lalu bulan 4 2021 ya. Di masa-masa COVID itu ya saya memulai di bidang kripto nih. Ya fokus ya. Sebelumnya udah memang di kripto tapi mulai fokus. Nah, produk ini di awal dia cuma ada future trade. Yaitu kalau nggak salah waktu itu cuma ada 13 pair aja. Nah, sampai sekarang ini sudah ada 30-an pair, 31 sampai 33 pair. Pairnya tuh masih dengan USDT doang. Jadi future itu memang produk awal Moon SBT. Kemudian baru dikeluarkan yang spot trading ini lebih kurang bulan
bulan 4 tahun ini spot trading. Nah, jadi di awal pun MoonSBT itu nggak ada lagi yang namanya OTC, nggak ada sistem pembayaran. Jadi masih perlu withdraw dari exchange lain untuk masuk ke exchange-nya MoonSBT. Jadi misalkan kamu ada USDT kan, kamu dari antara Trust Wallet kamu atau dari mana ya, baru bisa dikirim ke exchange-nya MoonSBT lewat USD TRC20. Waktu itu pun belum ada BEP20, cuma ada TRC20 BTC dengan Omni punya network. Nah, sekarang pun udah dikeluarkan BEP20. Nah, lalu karena BEP20 ini banyak koin yang masuk itu memerlukan BEP20, jadi dikeluarkanlah chain BEP20 untuk MoonSBT. Produk ini dia terus berkembang ya. Dikeluarkan juga produk yang namanya trading battle ya. Trading battle itu produk produk unggulan dari MoonSBT sendiri ya. Mungkin saya boleh share screen ya di sini ya. Bro. Saya coba. Mau mending di-share aja bro, biar lebih jelas kan? Ya, lebih jelas kan? Ya, saya pun baru tahu loh Telegram boleh share screen. Oke, saya coba share screen ya. Nah, ini pun aku lagi trading ya, kayak kena liquid ini. Satu menang, satu kalah, nggak apa-apa. Nah, ini produknya MoonSBT ya. Yang pasar Vietnam kita baru keluarkan OTC ya. Di OTC dia kayak boleh beli dengan Vietnam Dong. Oke. Nah, jadi di sini spot tradingnya. Nah, spot trading ini waktu kalian masuk, dia ada kayak penjelasan 5 step, 5 langkah itu kayak cara deposit, ya kan? Nah, ini cara buy, apa tuh limit order, berapa jumlah yang mau dibeli, begitu. Nah, tampilannya sih lumayan, ya cukup sederhana ya, nggak terlalu susah-susah lah untuk main. Kemudian di sini juga bisa setting kayak misalkan mau view-nya hitam ataupun view-nya putih ya, boleh buat setting di sini. Mana settingnya? Ini ada bahasanya juga, 1 2 3. Ini Turki, pasar Vietnam dia pakai itu. Oke, mana ya? Tombolnya udah hilang di sini. Nanti saya cari balik. Nah, di sini spot trading cuma ada beberapa pair aja sementara ini. Ya, masih banyak koin yang lagi listing di MoonSBT. Nanti juga akan ada koin Indonesia yang segera masuk, tapi kita belum boleh umumkan koin mana yang akan masuk ke MoonSBT. Sudah ada deal. Ya, ini yang spot trading itu biasanya saya sih mainnya di liquid contract ya. Liquid contract itu sama dengan exchange lain kayak di Binance, di apa itu kebanyakan yang mainnya di ini standar. Kalau USDT perpetual itu dia lebih ke professional trader. Jadi sistemnya di sini lebih berbeda ya. Oke, coba kita balik ke standar. Oke, jadi oke, kita bisa klik di sini BTC ya. Nah, cuma bedanya kalau di liquid contract yang standar ini kalian nggak bisa nampak order booknya. Tapi kalau misalkan di USDT perpetual ini bisa nampak order booknya. Itu bedanya ya. Nah, produk keunggulan dari MoonSBT sendiri itu adalah di copy trade. Nah, ini dia copy trade-nya. Ya. Kalian boleh lihat. Nah, copy trade sendiri pun di Bybit ya. Bybit baru mengumumkan copy trade MoonSBT. Kalian boleh lihat di sini. Nah. Oke, kalau di Bybit dia baru mengulas ya produk copy trade top 12. Jadi MoonSBT termasuk yang nomor 10. Nah, ini dia. Nah, jadi
Munas BT ini sudah ada lebih daripada 200 negara, itu memang benar. Cuma pasar terbesarnya masih di Vietnam. Hampir 50% ya, pasarnya semua di Vietnam. Dan trader-trader di sana main margin tuh ngeri-ngeri gitu. Kelebihan dari produk ini adalah ya likuiditasnya memang tinggi. Jadi begitu kamu execute order, dia langsung masuk. Ya, nggak kayak tunggu-tunggu gitu. Kenapa? Karena liquidity provider dari Munisbiti itu sebenarnya dari Binance dan juga FTX. Nah, maka kalau kalian lihat sebenarnya volumenya pun lumayan tinggi, 22 juta kayak untuk BTC gitu ya. Nah, 22 juta ini untuk spot loh. Kalau untuk future ya lebih kurang begitu ya volumenya. Nah, jadi likuiditas memang terjamin ya. Kalau dibilang kekurangan ya memang produknya masih baru, mata uang kriptonya memang masih sangat-sangat terbatas. Oke, jadi mungkin untuk membuat Amani lebih ada interaksi gitu, mungkin ada yang mau bertanya nggak untuk sampai sekarang ini? Sebelum lanjut. Mungkin sebelum lanjut ke audiens, bro, kan dari Beli sedikit bertanya, bro. Beli dengar kan seorang Bro Anderson sebelumnya kan sudah melanglang buana juga di cek-cek lainnya dan di cek yang cukup ternama juga ya. Nah, kasih beberapa alasan kenapa pindah jumping ke MoonXBT, bro. Padahal di cek sebelumnya kan tidak kalah bagusnya tuh, bro. Dan itu juga salah satu cek yang sekarang lagi hype juga tuh. Nah, kenapa pindah dari sana? Padahal di sana kan udah bagus tuh, bro. Apa selling point dari MoonXBT dibandingkan dengan yang sebelumnya, serta dibandingkan dengan cek yang sudah running well? Oh, oke. Ya, alasannya sih, kalau secara produk ya, saya jujur lebih suka MoonXBT karena dia lebih user friendly. Ketika saya bekerja sebagai seorang business development, saya waktu ngajak orang masuk exchanger ini, ya saya bandingkan dengan cek-cek yang sebelumnya, lebih gampangnya aku ngajaknya orang masuk ke MoonXBT. Kenapa? Aku tanya sih kenapa. Mereka bilang karena platformnya ini lebih sederhana, gampang lah dipakai, ya kan? Kayak contohnya biaya transaksi, biaya fee-nya itu tertera sangat jelas, terpapar gitu langsung di platformnya. Tapi kalau ada exchanger lain kan, kayak fee-nya pun gak gitu jelas gitu. Fee-nya kayak kamu mau masuk ke tekan tombol ini masuk baru bisa nampak gitu. Jadi secara platform uh, lebih gampang sih pakai MoonXBT dan saya secara personal pun saya memang lebih suka user interface-nya. Itu yang pertama ya, alasan pertama kalau mengenai produk. Ya, tapi cek lain sih produknya memang lengkap, banyak ya. Bahkan ada cek yang terbesar pun saya pernah kerja juga, tapi ya gimana ya? Uh, saya juga pengen masuk ke sebuah teks di mana yang saya melihat potensinya besar yang bisa menjadi top 10 teks di dunia. Nah, waktu itu kan saya di interview ya tanya-tanya begitu. Terus saya tanya balik ke perusahaan, saya tanya kayak pasar mana yang mereka yang pegang gitu. Nah, dibilangnya Vietnam. Jadi aku coba cek, ya, mereka ada kasih bukti lah, bukti-bukti kayak backend system saya boleh lihat gitu kan. Saya lihat ternyata memang benar secara data-data di Vietnam ya memang besar-besar gila-gila dan saya pun ada melakukan sedikit riset ya. Jadi saya melihat Cex ini uh, memang udah pegang pasar yang kuat apalagi di Vietnam gitu loh. Nah, kalau mau memasuki kayak pasar Indonesia, orang-orang yang suka main future itu saya melihat potensinya besar karena sudah ada whale-whale dari negara yang kuat ya di Asia Tenggara kayak Vietnam pun udah mendukung. Jadi saya merasa kalau saya bangun teks ini, ya maka kemungkinan suatu hari posisi saya juga di teks ini ya bisa tinggi ya. Itu harapan saya untuk masalah karir ya.
Itu yang saya melihat, karena saya melihat potensinya pun besar gitu. Kemudian Checks ini dari awal memang funding sendiri, nggak ada pakai visi-visi yang lain gitu di awal. That's all. Memang sudah kuat lah gitu. Jadi ini yang membuat saya percaya untuk Checks ini, gitulah. Oke, thank you bro. Mungkin selanjutnya gini bro. Ini kan beli lihat kan istilahnya bro, apalagi kemarin sampai mendatangkan CEO-nya, chairman-nya langsung ya ke Indonesia ya. Datang ke KUNPES kemarin, ketemu sama komunitas, sama CEO project juga, atau enggak. Dan sepertinya beli lihat Moonexbit ini serius itu loh untuk expand ke Indonesia. Nah, cuman sekarang pertanyaan muncul seperti ini bro. Ini kan banyak banget nih cek lokal maupun global juga. Kita ngomong lokal lah, di Indonesia kan banyak banget. Dan sebenarnya beli mirisnya gini bro, cek lokal harusnya dia nge-support project lokal, tapi malahan sebaliknya tuh enggak. Nah, kira-kira dari Moonexbit sendiri tuh enggak, karena dia expand ke Indonesia, ada nggak kemudahan nanti bagi para developer project Indonesia yang mau listing di Moonexbit? Karena kebetulan di Acceptable kan banyak banget juga bro developer yang juga jadi member kami juga di sini, karena memang ini kan sebagai wadah ya yang mempertemukan investor sama developer. Nah, jadi karena kita juga tahu, lo kan tahu ya yang namanya cek itu sebenarnya ketika ada project yang lagi hype, dia punya komunitas yang besar, tahu nggak? Ketika dia listing di tempatnya Moonexbit, yang diuntungkan kan cek yang bersangkutan, dalam ini Moonexbit, setuju nggak? Tapi kan kebalik-balik, betul nggak? Artinya malahan ya projectnya yang bayar mahal ke ceknya tersebut, padahal belum tentu loh. Ketika dia listing di sana belum tentu bisa istilahnya menambah holdernya mereka, marketnya mereka, seperti itu. Nah, kalau Moonexbit sendiri, ada nggak kemungkinan ketika ada project Indonesia yang benar-benar bagus, bisa nggak listing gratis di Moonexbit, bro? Thank you, bro. Ya, silakan. Oke. Saya suka nih pertanyaannya. Waktu itu kan jumpa ya proyek-proyek developer yang ada di Bali waktu itu kan, ya proyek-proyek besar lah. Jadi pun memang udah sempat diskusi dan negosiasi dengan kawan-kawan lokal. Nah biasanya kan cek situ kan ada biaya listing ya, hanya pure, maksudnya hanya listing aja sudah ada biayanya, belum lagi dengan jasa-jasa marketing yang ditawarkan oleh si Checks. Ya kalau offline atau online gitu, itu biayanya lain lagi kan. Nah, syarat ya ataupun ketentuan listing di Checks ini gratis, itu kalau koin tersebut ya volumenya udah lumayan ya. Lumayan itu ya tergantung. Misalkan dari $50,000, $100,000 itu kita boleh consider, tapi juga tergantung tim listing Moonexbit setuju atau enggak. Nah, yang kedua adalah komunitasnya harus besar. Minimal ada 500 member yang memang aktif. Ya jangan 500 itu pot semua gitu. Karena kalau koin tersebut gak ada komunitasnya, sama dengan koin itu ya dead project gitu. Proyek yang kayak agak kan ada harapannya ke depan itu. Kemudian koin tersebut juga sudah harus listing di Checks lain. Ya baru boleh masuk ke tempat kami, listingnya gratis. Nah itu bedanya. Jadi banyak Checks juga sih, kayak Token sendiri pun menawarkan listing yang gratis. Tapi itu pun mereka cek biasanya kalau koin tersebut sudah listing belum di Checks lain. Nah, kalau memang udah listing di tempat lain dan kita Oke, jadi poinnya bisa ya bro ya. Jadi istilahnya masih ada peluang besar lah bagi project-project Indonesia khususnya yang mempunyai komunitas yang besar, apalagi tadi aktif cuma 500 ya, itu harusnya sih sesuatu yang sesuatu hal yang bisa dicapai lah atau enggak, bukan suatu hal yang tidak make sense. Ya, poinnya bisa dengan kualifikasi yang tadi sudah Bro Anderson kasih tahu kayak gitu istilahnya tuh enggak.
Nah, terus kira-kira nih bro, secara umum, maksudnya kan beda nanti kalau lewat Desk Capital. Kalau secara umum, kalau misalnya ada satu project yang mau listing di MoonXBT ini bro, di samping bisa melistingkan di sana, itu secara branding dan marketing nanti disupport nggak bro? Kan banyak nih dicek nih, dia asal bayar aja di sana, setelah itu ya udah tidak dicuekin gitu loh bro, nggak, artinya nggak tumbuh bareng-bareng gitu loh, nggak tumbuh bersama-sama atau nggak bro. Nah kalau mulai XBT sendiri gimana bro, ada nggak punya konsep untuk istilahnya growing together lah gitu loh, di samping istilahnya projectnya di sana dia Oh listing ya, di sana ya juga. jelas sih dong. Tapi juga lagi-lagi tergantung proyeknya sendiri ya. Kita mau lihat proyeknya ini bagus gak, potensinya bagus gak, terus siapa developernya, ya kan, terus apa produknya tuh. Uh, Adalah salah satu nanti koin gitu, kita memang betul-betul bantu koin itu sampai kita menyediakan resource tuh kayak bantuan-bantuan tenaga kerja ya, untuk membantu marketing secara offline ataupun online dimanapun, sehingga penjualan tokennya pun bagus gitu. Uh, Terutama kita akan pasarkan koin tersebut di Vietnam dulu. Ya, tapi kalau misalnya koinnya memang sangat bagus. Jadi di Vietnam itu kita akan buat kayak misalkan kita akan koneksi dengan universitas di sana, buat nama dengan para leader yang dari coaching club yang ada di Vietnam. Ya, jadi ada cross marketing di Vietnam dan juga Indonesia. Kalau marketing kita memang akan dukung. Ya, itu nggak usah khawatir. Karena kalau ketika koin tersebut jadi terkenal, maka otomatis MoonXBT platform itu pun juga akan jadi terkenal. Nah, dari sana tentu komunitas-komunitas dari koin tersebut nanti akan masuk ke MoonXBT, sehingga user-user MoonXBT pun akan semakin meningkat. Jadi itu sih yang saya boleh bilang. Ya. Oke, thank you bro, setuju bro. The power of collaboration bro ya. Wah ini menarik banget ya teman-teman. Semoga teman-teman developer yang hadir malam hari ini, setelah ini boleh kok langsung di DM Bro Andersonnya. Tapi kalau mau misalnya listing dengan berbayar lebih murah, ya via Dex Capital lebih murah bro ya nanti ya. Ya, kalau ya makanya saya bilang tergantung ya, case by case. Jadi kalau koinnya masih sangat baru mau listing, itu akan ada biaya lah, ya. Ya. Jadi kalau dengan Desk Capital, maka akan ada dapat potongan harga. Sebanyak berapa ya nanti DM dulu ya. Siap. Thank you bro. Ya. Oke, selanjutnya kita open bro ya. Buat teman-teman, sudah banyak banget nih yang ngantri nih pertanyaannya. Langsung aja ke penanya yang pertama, ada Sisjok 888. Silakan. Monggo Sis. Selamat malam semuanya. Ya, malam. Halo, malam Jok 888. Ya, selamat malam Om Kung Fu Panda. Ini saya mau tanya untuk checks-nya itu sendiri, apakah sudah ada token atau koinnya yang untuk pairing trading kayak yang di Binance misalnya BNB gitu? Atau belum ya? Oke, belum. Jawabannya belum. Kita lagi mau launching koinnya namanya XBT sebagai representatifnya MoonXBT. Koin itu adalah koin DAO, Decentralized Autonomous Organization. Koinnya masih lagi cari visi. Kita lagi buat fundraising untuk koin tersebut. Nantinya akan masuk ke DEX. Tapi untuk sementara memang belum ada. Tapi fungsinya nanti memang mirip dengan BNB yang miliknya Binance gitu ya. Jadi nanti akan dapat potongan biaya trading, terus yang lain-lainnya seperti para KOL atau komunitas akan memiliki hak voting dalam MoonXBT. Jadi masa depan MoonXBT itu akan ditentukan oleh KOL ataupun komunitas-komunitas yang ada. Saya bagi satu contoh, misalkan ke depannya MoonXBT udah bergerak 3-4 tahun ya. Jadi ada satu proyek nih mau listing di MoonXBT. Nah, siapa yang memiliki token SBT yang terbanyak,
dia akan memiliki hak voting terbesar berapa jumlah biaya listing yang dia harusnya masuk ke Moon-XBT. Itu sih secara singkat ya, aku nggak mau jelaskan terlalu banyak untuk token ini dulu. Oke. Itu berarti untuk devnya ya. Berarti modelnya seperti apa? Vote yang kalau di Binance mau launching yang kita harus berapa banyak kita bisa dapat harga atau apa token yang akan kita dapat nanti. Ya, nanti betul. Nanti juga akan ada program stakingnya lah. Cuma fokusnya di SBT itu lebih ke KOL ya. Kami mau nanti juga akan ada KOL yang akan mendapat alokasi koin-koin tersebut. Jadi kayak powernya itu akan ada di tangan KOL untuk SBT ini. Oke. Sama boleh, terima kasih ya itu jawabannya. Sama boleh kasih sedikit masukan nggak untuk Moon-XBT KYC-nya? Oh iya, boleh. Silakan. Kan tadi Gimana? untuk KYC kita harus foto KTP itu iya, lalu foto diri yang tangan kiri pegang kertas tulisan Moon-XBT sama date-nya, yang tangan satunya pegang KTP. Nah, untuk yang lagi sendirian agak sulit untuk bisa fokusin KTP sama selfie-nya gitu. Jadi mungkin bisa kayak kalau ada satu platform itu dia pegang satu tangan untuk tulis date-nya dan KTP di satu tangan, jadi tangan satunya bisa untuk kita selfie gitu. Tadi saya coba soalnya gagal karena dia ngeblur. Itu aja sih untuk masukannya. Oh, oke, boleh saya terima masukannya. Tapi kalau misalkan ada masalah ini, boleh DM saya ya, biar saya pun bisa bantu cek sih. Iya. Kita pun ada akun Telegram supportnya, boleh langsung cek dia juga. Dan responnya juga lumayan cepat. Ya, tapi ya masukannya saya terima lah, nanti ke depannya kita coba perbaiki masalah ini. Soalnya kan kalau udah jadi besar, membernya udah banyak, agak repot kalau yang kesulitan KYC sendirian di rumah gitu loh. Ya, betul. Minta bantuan untuk fotoin supaya bisa detail. Gitu. Betul. Ini benar sih. Di awal kita masih melakukan KYC ini secara manual ya. Belum ada sistem kayak artificial intelligence kayak chat yang udah sangat-sangat besar. Jadi memang kita pengecekannya masih sedikit rumit di awal. Ya, mudah-mudahan kedepannya kalau udah usernya makin banyak, kita akan upgrade sistemnya ke yang AI supaya prosesnya pun boleh dipercepat juga. Tapi ya, terima kasih masukannya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Cukup dari saya. Teman-teman yang lain silahkan. Terima kasih. Oke, thank you, Sis Jok. Ya, jadi ini menarik, Bro Anderson, karena kan sepengetahuan beli kan kalau salah satu istilahnya fungsi dari aplikasi itu kan kalau bisa itu kan di samping user friendly itu juga harus mudah, Bro, kan, mudah digunakan, cepat, kemudian ya prosesnya kalau bisa jangan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan ruwet, Bro, betul nggak? Kalau bisa ya lebih ekspres tuh nggak, Bro? Kadang-kadang kan itu orang awalnya juga mau pakai, ini di awal aja ribet nih, pasti nanti kedepannya bakal Iya. ya. Thank you. Oke. Ini saya catat nih, Ya. Selanjutnya ada Om Ricky Febri, silakan Om. Halo Om Bli, halo Edison, selamat malam. Malam. Suaranya bisa dikencengin nggak, Bro? Spirit, Bro. Halo, tes dengar kan? Iya, oke, silakan. Mau bertanya ini masalah KYC Om. Nah, kalau boleh tahu keamanan seperti apa sih yang dipakai untuk melindungi data para user yang sudah KYC Om? Kan yang kita tahu kan yang lagi panas-panasnya di Indonesia itu berita 1,3 M data SIM card itu bocor Om. Dan data itu dijual di black market Om. Kita sebagai para user tidak ingin terjadi seperti itu kan Om? Itu pertanyaannya Om. Oke, thank you. Wah, ini menarik banget, Bro, pertanyaannya, Bro Nelson, dari Om Ricky. Silakan, Om. Langsung, Bro. Karena itu kan terkait dengan data pribadi ya, Bro, ya. Jadi, kalau itu sampai bocor, repot, Bro. Monggo, Bro. Iya, betul.
Oke. Jadi untuk masalah ini, ya oke. Memang sih banyak yang bertanya sih. Jadi lagi bekerja sama, bukan bekerja sama ya. Kita lagi mulai proses masalah ini untuk dengan pemerintah-pemerintah yang di luar negeri, di mana salah satunya kita lagi coba bekerja sama dengan Security Exchange Commission dari beberapa negara, salah satunya kayak di Kambodia, kita lagi proses. Nah, salah satu item ya, yang disebut oleh Security Exchange Commission ini adalah data protection, act of data ini. Ya, jadi itu yang kita lagi proses. Memang untuk sampai saat ini saya belum boleh bilang data-data ini diproteknya gimana gitu. Karena semua data-data yang disimpan memang masuk ke kita punya hard drive, di mana kita punya sistem itu security-nya juga dijaga oleh Fireblock. Ya. Fireblock dan juga kita ada sistem audit dari Safetic juga untuk masalah data supaya gak kebocoran atau apa gitu. Tapi satu badan untuk mengregulasi masalah ini memang kita sekarang lagi cari ya, bidang mana, bukan bidang mana lah, negara mana yang memang betul-betul bisa mengeluarkan kayak sebuah statement, pernyataan di mana mesti masalah data-data ini sudah diproteksi gitu. Ya, itu memang masih dalam proses. Nanti ke depannya ketika sudah keluar, kita akan umumkan ya. Jadi untuk sekarang ini saya masih belum boleh jawab gitu. Ya. Mau bertanya satu lagi. Silakan. Boleh. Nah, boleh. Nah, kalau boleh tahu, apakah sudah ada rencana sih Moon XBT ini untuk izin legal di Indonesia? Nanti kan apabila kalau usernya Moon XBT yang di Indonesia ini sudah banyak, takutnya pemerintah tiba-tiba memblokir. Kan sekarang kan pemerintah lagi suka-sukanya memblokir aplikasi maupun website yang belum terdaftar di pemerintah, Om. Itu, Om. Oke, ini Om Riki ini makin kritis aja dia pertanyaan nih, keren nih. Silakan bro, ini kalau bisa ini kan proteksi ya bro ya, jangan sampai udah capek-capek nge-building di apa istilahnya di Indonesia, tiba-tiba karena belum ada legal standingnya ya diblok aja gitu loh. Itu gimana bro untuk mengantisipasi? Silakan bro. Iya. Masalah legalitas ya, waktu itu kan saya ada di Jakarta dan juga di Bali ya. Jadi masalah legalitas di Indonesia itu kadang susah ya. Karena masalah Bapepti dan juga yang lainnya itu kan kalau salah sudah ditutup ya, yang 25 lisensi itu. Jadi sudah gak dibuka lagi untuk exchange luar ataupun lokal. Nah, jadi satu-satunya cara untuk MSBT hanyalah untuk mendapatkan akuisisi share ya dari salah satu perusahaan yang memang sudah terdaftar di PPP. Jadi ya saya bagi contoh ya, kayak toko kripto dengan Binance. Binance kan mendapat akuisisi nih di toko kripto, ya kan? Nah, jadi kedepannya untuk MSBT ya kita memang rencana akan membuat langkah-langkah seperti ini. Namun yang menjadi kendala adalah nama perusahaan MSBT itu gak akan muncul. Jadi orang-orang pun nanti bakal nggak tahu juga ada perusahaan yang namanya Moon XBT. Jadi minggu lalu ada yang menawarkan, nah ini bisa dibuat PT Moon XBT Indonesia. Cuma biaya lisensinya tuh luar biasa mahalnya. Kami sempat ditawarkan seharga 108 miliar rupiah hanya untuk lisensi.
dan kalau nggak salah lebih kurang 70% itu untuk deposit ya. Nah, kalau misalnya perusahaannya nanti tutup, mau cabut dari Indonesia, baru boleh dikembalikan depositnya. Jadi, ya saya boleh bilang masalah legal ini, kalau di Indonesia ini, dan peraturannya kadang berubah-berubah sih. Jadi, ya kita masih menunggu situasi ya, apa yang akan terjadi di Indonesia. Apalagi nanti kita juga mau melihat pemerintah selanjutnya itu kayak apa planning dari mereka dulu. Jadi dari sana kita baru boleh ya melakukan tindakan yang selanjutnya ya. Tapi bagaimanapun itu ya kita pun sekarang ini sudah lagi proses dengan SLC dari Kamboja. Jadi mungkin dalam bulan ini kita akan mendapatkan lisensi dari pemerintah Kamboja. Karena di Kamboja prosesnya nggak serumit yang di lokal ini. Ya, jadi begitu keluar nanti kita juga bisa kasih referensi kepada orang-orang supaya melihat Munisbit ini memang berusaha untuk mendapatkan lisensi. Namun juga terbatas dengan kemampuan sekarang ya. Jadi maksud saya sih karena untuk di Indonesia yang pertama perlu koneksinya sangat bagus. Yang kedua memang perlu user yang sangat banyak dulu yang memungkinkan untuk Munisbit benar-benar masuk ke pasar Indonesia secara full ya. Sehingga akan mendapatkan PT seperti ini. Nah, ini yang kita lagi pikirkan. Oke, makasih jawabannya. Oke, thank you bro jawabannya. Gimana Om Riki? Semoga bisa menjawab ya. Jadi minimal ada etikat goodwill-nya lah dari Munisbit ini untuk berusaha melegalkan di setiap negara yang mereka mau expand gitu loh. Poinnya sih seperti itu ya, Bro Anderson ya. Ya semoga bisa mulus untuk proses gininya. Gimana Om Riki? Bisa menjawab ya? Thank you Om Riki. Makanya kita juga perlu mendapatkan komunitas yang besar. Makanya seperti saya bilang kan nanti Munisbit mau masuk ke DAO, Decentralized Autonomous Organization, di mana komunitas-komunitas dan KOL yang menentukan masa depannya Munisbit. Jadi kalau komunitas di Indonesia memang gede, ya besar, dan ya maksudnya koneksinya di sini juga bagus. Nanti kita ya bisa smooth lah, gitu bisa kayak lancar-lancar buat bisnisnya di Indonesia. Oke, thank you bro. Selanjutnya ada Om Neon Drift, silakan. Selamat malam Om. Ya, malam. Izin bertanya mengenai ini masih masalah keamanan. Apakah ada jaminan 100% dari platform MoonXBT mengenai uang kita aman apabila kita letakkan di MoonXBT? Karena kita tahu kan ada beberapa exchange itu ada rentan terhadap hacker ya. Misalnya apabila terjadi sesuatu, apakah ada semacam membalikan dana, refund dan sebagainya. Itu aja sih. Makasih. Menarik. Thank you Om pertanyaan. Silakan Bro Anderson, langsung aja. Ya. Jadi kalau masalah keamanan ya kalau kalian cek di websitenya obligasi.id itu kita setiap kali mencoba meningkatkan meningkatkan keamanan daripada Munisbit. Jadi sebenarnya Munisbit itu kita bekerja sama ya, kita integrasikan teknologinya Fireblock ya untuk menjaga keamanan daripada aset para pelanggan ataupun investor yang ada di platform ini. Ya, jadi masalah resiko semua itu sebenarnya kita tanggung, dan Fireblock ini yang menjadi sebuah sistem keamanan untuk mencegah kehilangan uang-uang ini. Ya, jadi Munisbit sebenarnya ya. Poinnya dari Munisbit itu bertanggung jawab nggak untuk mengalihkan refund seluruhnya gitu loh bro. Itu ya, aja bro. Kalau masalah tentu tanggung jawabnya pasti ada.
Ya, sebuah exchange itu pasti bertanggung jawab. Kalau misalkan memang secara UID ada bukti uangnya memang di dalam, ada berapa, tunjuk, ada bukti, Moonexpity memang akan mengembalikan, akan refund balik. Ya, kalau Karena kan dulu Moonexpity, kan pernah ya, kita kan tahu bersama ya, kayak dulu Blissboot aja ya, kayak kasusnya Bitmart itu bro. Kasusnya Bitmart kan itu ada hacker tuh, sekian banyak kan asetnya hilang di sana, tapi itu untuk yang para user, para customer-nya, investornya dikembalikan bro 100%, bahkan dilebihkan lagi. Itu mungkin salah satu cara mereka juga ya untuk biar bisa mempertahankan trust daripada investor, betul nggak bro? Nah kalau dari Moonexpity sendiri melakukan pola yang sama juga nggak? Atau mungkin malah lebih baik lagi gitu loh bro? Karena kan logikanya kan gini bro, simpelnya gini, kayak dia misalnya nih, biasa pakai exchange lain. Apa alasannya untuk pindah ke Moonexpity? Kalau misalnya istilahnya sistem sama dengan yang sudah ada bro. Kecuali memang sistem atau penawaran dari Moonexpity itu lebih baik lagi bro. Baru kita ada alasan untuk pindah kan gitu bro. Oke. Jadi pernah ada satu kejadian ya di Vietnam di mana dia kayak istilahnya adalah dia salah kirim ya, nggak tahu kirimnya di mana. Saya kurang jelas. Tapi user tersebut mengkomplain dia ada bukti-bukti yang sangat kuat, kemudian dia kirim ke Moonexpity. Refund ke usernya ini. Nah, kenapa Moonexpity mau menjaga user-user ini? Karena user-user ini yang justru mengkontribusi ke platform Moonexpity. Dengan adanya user-user ini adalah kesuksesannya Moonexpity sendiri. Jadi untuk image pun kita nggak akan mau dong kalau dibilang Moonexpity ini lari daripada user-user ini, uangnya nggak dikembalikan atau apa gitu ya. Tapi kalau dibilang menjaga masalah kayak refund ataupun menjaga secara keuangan, itu kan exchange manapun kan nggak akan secara tulis dibilang ke user-user kalau ya kan kita akan menjaga apa masalah keuangan, nanti kalau ada masalah kita kembalikan. Cuma yang kita boleh bilang ataupun jamin adalah kita memang sudah ada kerjasama dengan Fireblock. Jadi Fireblock ini yang menjaga sistemnya ini supaya akan ada kecurian uang ya. Itu sih yang saya boleh bilang. Tapi kalau memang Anda secara user merasa ada masalah dengan dana Anda, ya silahkan untuk komplain ke customer service dan siapkan bukti-bukti. Nah, yang paling penting di sini adalah setiap kali kalian mengirim uang buat transaksi, bukti-bukti itu harus ada gitu loh. Screenshot itu semua harus ada. TXID-nya juga harus ada. Itu simpan. Bukan cuma Moonexpity ya, maksudnya exchanger manapun itu juga sama. Ketika kita mau komplain, kita harus ada senjata-senjata, ada peluru juga. Jadi kita baru merasa kita terjaga gitu loh. Nah, untuk Moonexpity ya ini sih yang saya bisa sampaikan untuk para user. Jadi ya gak usah khawatir lah. Oke, thank you bro. Gimana bro Alex Xaviers? Sudah bisa menjawab bro ya? Terima kasih. Thank you, terima kasih Om pertanyaannya. Oke, selanjutnya, wah ini biar adem telinga kita nih. Ada Kak Tata, silakan Kak Tata. Halo, selamat malam. Halo, malam. Halo, selamat malam. Izin bertanya ya, Beli. Tadi kan udah buka webnya tuh. Terus di bagian webnya ada penjelasan mengenai tarif biaya serendah 0,05% dan MP dapat digunakan untuk membayar biaya. Nah, pertanyaan dari aku itu, MP sendiri itu apa dan cara kita untuk dapetin MP-nya itu seperti apa ya? Terima kasih. Oke. Iya. Silakan bro, langsung aja bro. Ya, jadi kan biayanya kan di kayak di future itu 0,05% itu hanya buka posisi. Ya. Jadi kalau misalnya tutup posisi lagi dikenakan lagi 0,05%. Totalnya itu 0,1%. Nah, ketika kamu trade nanti akan ditunjuk secara jelas
biaya opennya itu berapa, biaya close-nya itu berapa, dan biaya penginapan juga berapa. Jadi biaya penginapan itu sama, yaitu ya 0,1% ya. Nah, untuk masalah MP itu untuk mendapatkannya kan, kamu boleh pergi ke di homepage ya, kamu klik ke icon kamu yang di atas, kemudian kamu klik di bagian point. Jadi poin-poin ini bisa digunakan untuk mengurangi biaya trading. Nah, cara mendapatkan poin ini di sana udah tertera kayak ada tas-tasnya, misalkan kamu buka satu order, kamu dapatkan 200 poin gitu. Nah, misalkan trading volume kamu udah mencapai $10,000 ya, itu udah termasuk dengan leverage, itu kamu mendapatkan 100 poin. Kalau 20.000, bahkan yang terbesar adalah 100.000, kamu boleh mendapatkan 500 poin. Invite 3 user, kamu boleh mendapatkan 300 poin gitu. Nah, jadi daily check-in pun akan mendapatkan MP sebanyak 1 setiap harinya. Nah, jadi MP ini fungsinya apa? 10.000 MP kamu bisa ganti dengan 100 USDT. Ya, saya sendiri sudah trading hampir 1 juta lebih, dan saya udah, kalau di garis saya ya, udah setengah hampir mendapatkan 10.000 MP. Jadi saya udah mendapatkan 5.000 sampai 6.000 MP ya. Nah, saya tinggal perlu trade lebih banyak lagi. Kalau ada 5.000 MP lagi saya trade, maka saya total mendapat 10.000 MP dan saya boleh tukarkan dengan 100 USDT. Nah, itu bagusnya. Itu tasnya. Tasnya lumayan simple dan jelas gitu. Ya, terima Itu kasih. kayak MP itu kayak poin gitu ya? Iya, dia kayak MoonSBT point. Oh, oke, siap. Seperti itu Kak Datang. Apa sudah jelas? Oh, berarti cara kita dapetin MP itu nyelesain tugas yang ada di web itu ya, Kak? Iya, cara tugasnya kayak ngajak kawan main, kemudian kayak taruh order, kemudian trading juga gitu. Oke, terima Ada kasih. juga Bro Anderson, kan ada tuh yang untuk pemula itu kalau untuk dapatkan $5 harus ngikutin semua akunnya MoonSBT. Itu gimana Bro? Otomatis kalau semua di follow langsung muncul dia? Enggak, ya akun MoonSBT mana? Enggak, maksudnya bagi para pemula, misalnya dia baru download. Itu kan ada tuh yang fitur yang manfaat untuk pemula. Kita klik itu kan ada tuh tas-tasnya. Yang pertama, kalau untuk mendapatkan $5 harus follow semua akun. Oh iya. Itu beda. Yang itu adalah trading bonus. Itu trading bonus. Trading bonus yang berlaku selama 3 hari, 72 jam. Jadi trading bonus itu kamu kayak perlu isi formulir, formnya Google Form, ya ikut semua akun, terus nanti kamu tag support, MoonSBT support yang ada di dalam grup global, MoonSBT global, kamu tag dia, nanti dia verifikasi sudah dapat. Kalau nggak salah dalam waktu 1 hari, nanti kamu punya UID ke dia, nanti otomatis dia akan kirim $5 itu. Nanti kamu bisa lihat $5 itu udah masuk ke dalam kamu punya akun, tapi hanya trading bonus. Nah, trading bonus ini kamu harus trade ya dengan leverage sampai 150 enggak masalah. Nanti profit dari trading bonus itu kamu bisa tarik keluar dari MoonSBT. Oke. Thank you Bro. Wah, banyak banget Bro ya, alanya ya campaign-nya ya. Ya, itu campaign yang dalam aplikasi. Ya. Oke, selanjutnya ada Ed Kang Borong. Silakan Om, langsung aja Om. Selamat malam. Malam. Oke, saya mau bertanya ini ya. Apakah ada kelebihan MoonXBT dari cek lainnya agar orang lain lebih tertarik oleh MoonXBT? Dan satu lagi, untuk trading futuresnya itu funding fee-nya dihitung per berapa jam ya? Biasanya kan di exchange sebelah kan per 8 jam kepotong sekian %. Nah, kalau di MoonXBT ini gimana? Apakah sama atau beda? Itu aja sih Om.
Ya, thank you Om pertanyaannya. Langsung Bro. Oke, ya funding fee-nya itu kan dia dihitung, sebenarnya dia dihitung selama 24 jam. Jadi dia dimasuk ke 00 UTC ya. 00 UTC, maka dia akan auto cut. Nah, dari sana dia akan potong gitu dari sana. Jadi bisa dilihat di websitenya yang bagian artikel apa tuh funding fee ya. Nah, jadi oke. Itu kita punya funding fee sih secara itu ya. Jadi oke, jadi kalau masih gak jelas bisa nanti saya share artikelnya supaya kalian tahu hitungannya itu gimana. Ya. Terus yang Jadi pertama per 8 jam singkat aja Bro. Gimana Om? Jadi nggak per 8 jam itu kayak di exchange sebelah gitu. Ini 24 jam gitu baru kepotong. Ya, 24 jam Bro. Ya Bro. Oke, Kelebihan terus yang itu yang pertama beda? Bro Anderson, yang pertama Bro, singkat aja kelebihannya MoonXBT dibandingkan dengan cek lainnya tuh apa aja Bro? Kelebihan dari checks. Oke, kelebihan dari checks ini adalah di mana checks ini ya saya boleh bilang simple, platformnya lumayan simple, gampang dipakai, ya, ya gak susah-susah gitu ya, supaya orang-orang tahu langsung bagaimana cara trading. Dan yang kedua adalah kita ada akun demo. Ya. Akun demo itu gini, akun demo itu kita kasih $10.000. Nah kan nggak banyak exchanger yang kasih dana sebanyak itu kan. Karena banyak exchanger itu bahkan nggak langsung ada demo, kayak dia harap user itu langsung main di future dengan uang asli. Tapi di MoonXBT kita kasih alokasi dana $10.000 untuk kalian nikmati dulu, supaya kalian tahu sistem trading kalian gimana gitu. Nah, terus yang lainnya adalah di mana kayak TradingView itu ada dalam platformnya tersebut. Jadi nggak usah kalian exit aplikasi kemudian masuk ke platform TradingView yang lain. Baru kalian lihat apa tuh kayak yang trading itu graf-graf itu parabolik SAR, semua dia punya indikator dalam MoonXBT sendiri sudah ada semuanya ya, kayak mau pakai arrow mau pakai apa itu sendiri aplikasi udah ada, dan bahkan kalian bisa buat 4 chart gitu dalam satu layar. Nah itu kelebihannya. Banyak exchanger belum ada ya fitur seperti ini. Kemudian kelebihan lain adalah trading battle. Nah, trading battle begini. Kamu misalnya ada komunitas ya, misalnya ada 20 trader. Nah, kamu boleh ajak mereka masuk ke dalam grup kamu boleh create dalam trading battle punya section. Nah, dari sana nanti kamu boleh buat sponsor misalkan $300 ya, nanti kita ngajak nih orang-orang trading main, ayo kita main semua. ROR siapa yang paling besar, dia akan mendapatkan hadiah tersebut. Nah, kalau misalkan mau distribution ke 5 orang juga bisa juga. Nah, itu trading battle sesuatu game yang dibuat MoonXBT untuk para komunitas. Nah, fitur ini exchanger lain itu masih belum ada. Nah, ya. Mungkin saya share screen sebentar supaya kalian bisa lihat silakan, apa yang dimaksud oleh trading battle. Keren nih Bro. Nah, ini dia. Nah, ini trading battle. Nah, ini dia. Nah, ini kan keren kan? Kan nggak semua platform ada yang kayak gini. Nah, ini my battle kayak misalkan yang trading battle ini kita klik ya di sini, kita join. Tapi dia buat registration fee-nya maaf. Di $1.000. Jadi ini ada price pool ya, kita donasi amount-nya berapa, nanti
ranking 1 dapat berapa sampai ranking 10. Kita juga bisa set cuma mau satu orang. Ini nanti dari sini ada ROI berapa persen gitu. Nanti dia dapatlah semua hasilnya. Nah, ini yang kayak gini saya rasa Messenger manapun sih masih belum ada. Nah, oke. Oke, kita masuk. Maaf ya, yang masalah funding fee ini kayaknya saya salah ya. Sebelumnya 24 jam, tapi bulan lalu kita udah update balik, kita buat jadi setiap 8 jam. Jadi setiap 8 jam dia akan dikenakan biaya funding fee. Oke, dan funding fee itu cara ya betul. Jadi cara kalkulasinya itu adalah kalian punya posisi terus dikalikan dengan funding rate tersebut. Ya. Oke, makasih ya. Maaf ya tadi saya salah menjawab. Oke, thank you bro. Gimana ya. Bro Dazan? Bisa menjawab bro ya? Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada Ega Dharma. Silakan pertanyaannya bro. Oke, selamat malam Li. Ya, selamat malam Om Kung Fu Panda. Oke, mau nanya mau tahu ini untuk volume trading future-nya itu per hari itu berapa ya? Dan terus tadi saya juga udah nyoba tuh. Apa ya, kalau tadi kan jelaskan di fitur apa tuh, lihat candle itu nggak ada fitur gambarnya nggak Om? Kayak tarik garis seperti itu kan, Mas. Yang di itu kan baru ada indikator aja Om, seperti itu. Tarik garis kayak panah itu ya, semuanya itu ya. Iya Om, biasanya kan kalau apalagi saya coba kan di aplikasinya di HP kan misalnya gitu kan. Seperti itu Om. Oke, coba saya share screen juga ya. Ini saya masuk balik ke MoonXBT, kita masuk ke sini ya. Standar kontrak. Nah, ini kan seperti yang saya bilang kan, ini kan kalau mau masuk TradingView pun bisa, tapi di aplikasinya sendiri pun sih sudah ada TradingView-nya. Jadi kayak contohnya begini, misalkan saya mau lukis, ya saya tinggal ya masuk dari sini. Nah ini dia. Ini udah sama persis kayak tradingview.com lah. Kemudian ini kita juga bisa taruh panahnya. Terus ikonnya sih banyak. Nah ini coba lihat. Nah ikonnya banyak ya. Maaf Om, bisa di screen gini layar Om. Screen apa? Screen layarnya. Ini masih nggak kelihatan. Apa udah screen layar? Kelihatan ya? Bentar. Belum bro. Belum Om, makanya saya bingung. Sorry. Aduh, saya belum tekan ya. Pantesan. Gak ada respon. Oh, ini udah ya. Ini screen ya. Iya. Nanti apa ya? Nah, ini yang saya masuk. Jadi ini lengkap loh. Nih dia punya fitur-fitur ini kayak aku pun biasa pakai ini sih, kayak misalkan angle bisa pakai ke sini kan. Ini 50 derajat gitu. Terus ada penggaris. Ya, terus bisa juga kayak tulisan nih emoji-emojinya. Jadi ya sangat memudahkan para trader, terutama yang profesional yang mau menggambar semua nih. Nah, kalau masalah indikator di sini, ya cuma kalau di HP, sih nggak akan ada indikator seperti ini ya. Nah, oke. Berarti baru di webnya aja ya Om ya? Untuk di HP-nya belum bisa ya Om aplikasinya? Oh, HP belum bisa. Oh, HP belum bisa. Ya, HP belum bisa. Tadi ada satu pertanyaan jangan juga mengenai funding fee ya. Jadi saya juga mau perjelas funding fee yang saya maksud 8 jam itu di perpetual ya, di perpetual. Funding fee kan, tadi kan ditanya funding fee. Di perpetual nih funding fee namanya. Oke. Kalau di
liquid contract itu bukan funding fee, tapi disebut overnight fee. Nah, ini di sini ada overnight fee-nya. Oke. Nah, ini hold beyond pukul berapa ini? Pukul 7 pagi ya, waktu WIB. Jadi dikenakan sebanyak nih 0,007. Ini namanya. Nah, ini jadi hitungnya adalah 0,05% lah biayanya, dikalikan dengan berapa hari. Oke, jelas ya? Beda ya. Ada dua ya. Kalau kalian sebut funding, maka masuk ke perpetual. Kalau di overnight itu masuk ke liquid contract yang standar. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya kayak? Ya, gimana Bro Ega? Ya, nanti Ya, sudah. Oke. ya pakai di PC aja nanti Bro untuk lebih jelasnya. Kalau di HP kan memang agak-agakan dia. Oke, thank you Bro pertanyaannya. Wah, ini sebelum ke pertanyaan berikutnya, silakan Bro Anderson minum dulu Bro, biar relax Bro santai. Ini soalnya pertanyaan teman-teman sangat kritis-kritis nih malam ini loh, luar biasa. Ya, ini ya, ini juga. Saya lihat nih kayaknya orang-orang nih mau mencoba nih aplikasinya. Iya Bro, karena memang tadi begitu dijelaskan lumayan sih Bro, maksudnya selling pointnya kalau boleh lihat banyak fitur-fitur yang belum ada di yang cek lain, ya di Bundesliga sudah ada Bro. Kayak battle game tadi itu menarik sih, khususnya bagi teman-teman yang suka gaming ya. Oke, teman-teman juga silakan biar relax, minum dulu, minum teh dulu, makan pisang goreng dulu. Sambil saya lihat nih. Ya, makanya aku pengennya sih kayak kita bisa buat komunitas trading di Medan, di Jakarta. Jadi kita kayak boleh sering-sering diskusi ya kan. Boleh lah Bro, seperti yang tak bilang kemarin, jadi dari Munesbiti kan ada tuh edukator tuh, ada kayak semacam yang profesional di bidangnya. Nanti kita yang ngobrol santai lagi di sini Bro, kita kasih edukasi ke teman-teman di sini gitu loh. Ya. Oke. Selanjutnya ada siapa nih? Om Nabil. Silakan Bro Nabil. Oke Bang. Jadi saya mau nanya nih, untuk orang bisa dibesarin dikit Bro suaranya Bro. Tes. Oke. Silakan. Oke. Jadi kan untuk orang-orang yang sudah menggunakan exchange sebelah pasti sudah nyaman dengan exchange yang sudah mereka pakai gitu kan, karena dia mungkin sudah menggunakannya sejak lama. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara tim Anda untuk menarik kepercayaan orang-orang yang menggunakan exchange sebelah untuk menggunakan MoonXBT gitu Om. Oke, ini pertanyaan bagus, saya suka nih. Jadi jawabannya adalah banyak exchanger lain yang dimana saya nggak mau sebut namanya. Ada yang disebut seperti Liquid Hunter. Ya, Liquid Hunter ini saya pun baru tahu ketika ada beberapa KOL yang kasih saya feedback untuk exchanger lain. Nah, di produk future itu kan sebenarnya bergantung dengan grafik. Tetapi ada terkadang kala di exchanger dan sistem Liquid Hunter ketika market kayak lagi crash atau tiba-tiba naik secara mendadak, maka banyak user-user yang akan di-liquid secara langsung. Nah, justru di MoonXBT saya menerima feedback malahan profesional, ya kalau bilang profesional trader ya, kebanyakan sih lebih untung di MoonXBT dibandingkan dengan exchanger lain. Cuma perbedaannya adalah di exchanger lain itu koinnya banyak gitu. Jadi kayak poin-poin yang kecil ukurannya bisa untung banyak. Cuma kalau main di koin-koin besar itu misalnya. Jadi di MoonXBT sendiri kami nggak ada yang disebut Liquid Hunter ini. Nah, jadi kalau nanti kalian main sendiri, kalian boleh tahu pengalaman main di MoonXBT. Ya kayak misalnya kalian udah main sebulan, kalian boleh tahu apa sih perbedaan trading di sini dengan di tempat lain. Tuh, yang pertama itu ya. Nah, poin kedua adalah di MoonXBT
ordernya itu nggak akan digabung. Misalkan kamu buka posisi di jam 8, PTC harganya 19.000 kan. Nah itu posisi kamu. Ada juga order ID-nya itu berapa, misalnya 1056 lah. Kemudian kamu buka posisi lain di pukul 8.05. Untuk koin yang sama ya, untuk koin yang sama. Ordernya itu dipisah. Ada exchanger lain yang besar, di mana order itu akan digabung. Jadi dia akan di average kan gitu, diratakan gitu. Misalkan kamu belinya di harga 19.000 ya PTC. Kemudian kamu beli lagi harganya di PTC 20.000. Maka 20.000 dengan 19.000 itu ditambah dibagi 2, maka sistem menganggap kamu belinya di harga 19.500 long, posisi long gitu ya. Nah, terus kelebihan lainnya adalah di MSBT itu kamu bisa beli long dan short di waktu yang bersamaan. Jadi misalnya kamu beli long BTC 19.000, kamu prediksi mau naik ke 25.000. Oke, boleh. Kemudian mungkin berbalik arah, tapi sekarang kamu beli short, kayaknya bisa profit juga short ini. Kamu beli, mungkin dia turun ke 18.900. Ya kamu boleh profit dulu sebelum dia long balik gitu kan. Jadi dua arah pun bisa dipisah ordernya di MoonXBT. Tapi kalau di exchange lain, banyak ya exchange lain di mana sudah buka long nggak bisa buka short, udah buka short nggak bisa buka long. Nah itu bedanya. Jadi mungkin di sini lebih, makanya saya boleh bilang banyak trader suka memilih di sini karena nyamannya di sana. Itu sih MoonXBT ya. Oke, Thank you, makasih bro. Ya, beli rasa dah jelas ya Bro Nafil ya. Thank you bro. Sudah Om. Selanjutnya ada Om Sunrise, monggo Om. Malam Om. Ya malam. Nah, ini Om, trading di MoonXBT ini pencatatannya menggunakan blockchain atau hanya menggunakan server untuk pencatatannya Om? Ya, silakan. Pencatatan apa nih maksudnya? Pencatatan kayak data-data transaksi gitu ya? Iya, data-data transaksinya Om. Oh, ya jelas dong. Kita semua memang pakai blockchain. Semua masuk ke blockchain. Itu bahkan internal transfer aja pun kita pakai blockchain. Itu semua akan ada blockchain. Jadi datanya nggak akan bisa dihapus. Untuk Semua jual masuk belinya ke Om, misalkan maksudnya saya membeli gitu kan, nah orang lain menjual gitu kan, nah koin saya ini larinya kemana itu tercatat nggak di blockchain atau hanya di server doang Om? Karena beberapa exchange itu tidak tercatat dalam blockchain Om. Oh, yang kamu maksud tuh kayak sekarang ini saya beli koin ini di harga apa gitu, terus nanti saya jual di harga berapa gitu ya, maksudnya gitu ya? Iya Om. Oh, kalau kalau yang ini, yang ini saya memang kurang tahu ya. Dia direkod secara blockchain atau apa? Kalau tahu saya itu masih direkod secara server sih. Jadi beli jualnya itu maksudnya ke dalam, dia ada order ID gitu. Jadi yang biasanya direferensikan itu hanyalah, kecuali kamu melakukan sistem transfer, maka yang data itu masuk ke dalam blockchain. Tapi kalau beli jual itu ya kayaknya memang secara umum masih pakai server sih. Jadi untuk sekarang kami punya data semua tuh beli jualnya memang secara server. Jadi ada order ID-nya, dia bukan kayak ada TX ID-nya gitu. Ya. Berarti masih sama dengan beberapa exchange yang lain Om ya? Iya betul. Memang masih sama. Oke Om. Ini mungkin saya ada sedikit tambahan Om ya. Untuk tadi tools Om ya. Nah, memang benar toolsnya itu lengkap
tapi itu tersedia di versi website Om, ya kan? Nah, di versi aplikasi dia nggak ada sama sekali Om. Untuk membuat contohnya kayak garis horizontal, garis trendline itu nggak ada sama sekali. Karena di beberapa exchange dia di aplikasinya itu ada Om seperti itu. Mungkin suatu saat nanti mungkin bisa ditambahkan itu. Iya, mungkin boleh sebut nama nggak Om? Exchange yang lain yang ada di aplikasi? Kayaknya exchange lain nggak ada juga sih. Ada Om. Saya itu ada 3. Bybit di aplikasinya dia bisa bikin garis trendline itu ada. Oh, Bybit ya. OKX ada. Binance pun ada. Saya 3 itu ada itu. Ada. Okay. Dia ada Binance di aplikasinya Om. Nah kalau MoonXBT ini dia hanya di websitenya doang. Di aplikasi belum ada Om. Mungkin bisa ditambahkan itu Om ya. Iya. Ini kebetulan Om Sunrise ini dia seorang trader juga, Bro Anderson. Sehingga dia paham, dia cepat dia bisa compare itu loh antara CX1 dengan yang lainnya. Nggak apa-apa Bro, itu kan note yang bagus Bro, positif Bro. Bisa. Iya betul juga. Betul. Ya, karena saya ada beberapa exchange gitu kan. Nah, tadi siang itu kan saya install, saya perbandingkan gitu kan. Ternyata memang di situ masih ada kekurangan di situ. Itu menurut saya. Sama pemberitahuan disetujuinya KYC-nya Om. Itu pemberitahuannya nggak ada Om. Kalau exchange lain itu ada pemberitahuannya sudah disetujuin. Notification-nya ya Om Sandres ya? Iya. Kalau exchange lain itu dikasih lewat emailnya. Email yang kita daftar itu dia kasih email. Nah, KYC Anda telah disetujuin gitu kan. Konfirmasi ya. Kayak sebuah konfirmasi kayak notifikasi gitu ya. Iya, jadi kan orang bisa tahu ditolak atau diterima gitu kan. Soalnya tadi saya nungguin nggak ada gitu kan. Terus saya buka lagi aplikasinya kok sudah disetujuin, cek email nggak ada semua gitu. Oh, nggak ada notifikasi ya. Oke, ini masukan yang bagus. Iya, boleh. Sama ada lagi Om. Confirmation lah Bro. Konfirmasi ya. Ada lagi itu di versi website itu bisa trade itu hanya di versi desktop Om. Versi mobile nggak bisa Om. Versi trade? Kita masuk di website MoonXBT gitu kan. Nah kalau saya mau trade itu harus rubah dulu ke versi desktop atau versi PC Om. Kalau versi mobile memang. Kalau di website nggak bisa. Ya nggak bisa. Biasanya kalau di website itu tampilan dalam bentuk mobile itu ketika orang mau sign up aja, ya kayak untuk daftar aja. Tapi setelah itu harus masuk ke dalam versi desktopnya baru bisa trade. Ya memang sih. Soalnya dulu itu Om, saya di Indodex itu versi mobile bisa dulu ya. Kalau sekarang kan waktu itu upgrade ya Indodex ya. Soalnya udah nggak pakai lagi. Ya, Indodex saya udah nggak pakai lagi gitu kan. Dia bisa versi mobile itu bisa Om. Jadi nggak harus versi desktop atau versi PC Om. Oke. Itu aja sih Om dari saya Om ya. Iya. Ya, makasih Om Sunrise. Silakan Bro Anderson, ini insight yang bagus nih. Silakan di-note aja. Iya, sama tahu nanti bisa di sounding ya ke tim IT-nya nanti. Oke, thank you pertanyaan dan masukan dari Om Sunrise. Selanjutnya dari Bro Rizal. Silakan Bro. Halo, selamat malam Om Bli. Halo, malam Bro. Om Kumfu, teman-teman semua. Halo. Oke, jadi gini, tadi kan sempat kedengaran tuh tentang komunitas dan edukasi. Bentar. Nah, timbul pertanyaan kayak gini Bang. Pertama, ada nggak sih rencana untuk melakukan semacam program edukasi tentang trading di CX maupun di DEX itu? Jadi para pemula atau user di CX Anda itu bisa mendapatkan ilmu yang benar-benar ilmu. Dalam artian mereka bisa teredukasi. Nah, itu kan bisa menjadi poin plus tersendiri bagi CX Anda gitu. Terus yang kedua menyangkut komunitas nih yang tadi gimana maksudnya? Sorry, edukasi gimana? Coba diulang. Ada nggak sih rencana untuk melakukan semacam program edukasi tentang kripto di CX maupun di DEX?
Uh, Oke. Untuk para user pemula maupun yang udah profesional nih, agar mereka bisa mendapatkan ilmu yang benar-benar ilmu gitu, dalam artian teredukasi. Nah itu kan bisa menjadi poin plus atau menambah manfaat atau utility bagi para user itu nantinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi sempat juga kan sebut komunitas tuh. Nah, mengingat komunitas adalah salah satu yang sangat berpengaruh yang menentukan nasib suatu ceks ke depan seperti bagaimana. Nah, Betul. timbul pertanyaan lagi nih, Bang. Seberapa siap dan apa strategi dari tim atau pihak Anda dalam memperluas, membentuk, dan memilih komunitas dan kuat dan loyal gitu. Dalam artian mereka bisa mensupport secara terus menerus dalam artian solid. Itu aja. Terima kasih. Dua. Oke, thank you pertanyaannya Bro Rizal. Langsung aja Bro, yang pertama poinnya ya seperti yang beli sounding di Bali juga kan, ada nggak event edukasi itu loh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan ini holder dari komunitas Dex Capital nih pertanyaannya memang berkualitas semua ya. Iyalah Bro, makanya bersyukur loh kamu dapat ama di sini loh. Silakan Bro Anderson, singkat aja Bro. Oke. Jadi nah ini juga saya mau share screen sebentar aja ya. Coba kita lihat. Oke, nah di sini di MonSBT kita udah keluarkan program school di sini loh. Nah, jadi program edukasi ini kita lagi coba kembangkan. Nah, cuma memang belum lengkap sih. Guide-nya sih sudah ada. Nah, satu hari, ketika misalkan kita udah masuk ke DAO, DAO ya, dimana kan yang seperti saya bilang itu MonSBT kan nanti hak-hak votingnya itu kan bergantung sama komunitas. Nah, misalkan nih kayak misalkan kita masuk ke versi bahasa Indonesia ya, yang MonSBT. Misalkan nanti dikeluarkan lah ya versi bahasa Indonesia. Jadi nanti bisa jadi kayak komunitas terbesar yang Indonesia, misal Dex Capital. Jadi kita akan keluarkan kayak sebuah layar di depan ini kan. Nanti ada satu layar kayak YouTube atau apa gitu, tapi versinya MonSBT videonya. Jadi misalkan kupas tuntas future trade bersama dengan Dex Capital Indonesia. Jadi nanti akan dibuatkan tutorial dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai investor atau user tersebut mengerti produk kripto, terus produk trading. Jadi kayak seperti Exchange Live kan dia kan juga keluarkan kayak namanya Academy ya. Nah kalau MonSBT kita namanya MonSBT School. Jadi kita akan kayak mengajar para trader inilah. Mulai dari cara investasi, kemudian produk-produk itu apa itu K-line, profit itu cara kalkulasinya gimana, peer-to-peer itu apa gitu loh. Ini maksud saya gini Bang, itu edukasinya secara live. Maksudnya bisa ditanya dijawab gitu. Jadi ketika diterapin orang bisa bertanya. Ya, nah gitu kan, kalau misalnya orang cuma baca tapi nggak menerapinya itu kan rada ini juga. Ya makanya betul. Makanya MonSBT itu kenapa mau bergabung dengan para komunitas. Jadi ketika diskusi dengan komunitas, misalnya kita dengan komunitas leader, kita MonSBT kita sudah ada sih kayak kurikulumnya MonSBT. Jadi nanti didiskusikan dengan komunitas, kita akan buatkan program secara offline, misalnya bertatap muka, kita akan kayak kumpulkan orang, misalnya ambil 1-2 jam untuk mengajar para user ini. Terus yang live-nya itu kita akan buat di YouTube-nya kami. Ya, itu sih untuk program edukasinya untuk yang MonSBT. Ya. Oke, thank you Bro. Ya. Terus yang kedua Bro, kira-kira ada privilege khusus apa nih buat para komunitas nih yang sudah support loyal sama MonSBT ini, kayak gimana atau enggak biar mereka tuh bisa tetap loyal gitu loh, tetap support MonSBT-nya. Singkat aja Bro. Loyal ya. Oke, jadi
Nah, ketika waktu itu saya belum join MoonXBT ya. Saya kan awalnya bermula dari trader. Jadi waktu trading volume saya gede, MoonXBT selalu mengingatkan saya untuk bermain balik di MoonXBT ketika saya stop trading ya. Kayak 1-2 bulan dia minta saya balik trading. Terus MoonXBT dia sering kasih saya trading bonus. Dan trading bonusnya lumayan gede sih, kayak kadang $15, kadang kayak $20, $30 itu dikirim lewat email, dan biasanya trading bonus itu udah langsung dikirim ke akun tersebut. Jadi biasanya MoonXBT memonitor trading volume siapa yang biasanya bagus dan aktif trading. Jadi akan diberikan kayak trading bonus lah, supaya trading bonus itu bisa dicairkan menjadi uang loh nantinya kalau misalnya kalian dapat profitnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nantinya ketika SBT DAO ini sudah aktif, kita kan ada launchpad nih. Nah, misalkan komunitas mana yang membantu MoonXBT, misalnya contoh Dex Capital gitu ya, ada sebuah coin yang membuat launchpad di MoonXBT, nanti stakingnya pakai SBT. Nah, alokasi token dari project yang mau buat IEO di MoonXBT akan diberi ke Dex Capital. Jadi alokasinya misalnya berapa persen gitu akan diberikan. Ketika coinnya itu naik 10 kali, 20 kali lipat, itu ya itu keuntungan kalian loh. Jadi mungkin privilege ini yang bisa kami bagi untuk para komunitas. Ya, makasih ya. Jawabannya kayaknya begitu aja. Oke, thank you bro. Ya. Rasa udah jelas bro Rizal ya. Ya, thank you bro Bang. pertanyaannya. Ya. Selanjutnya ada Om Iwan, silakan Om Iwan. Singkat aja Om. Malam Om, mau tanya apa bedanya copy trading di MoonXBT dengan robot trading yang ada di luar sana ya? Oke, thank you Om Iwan. Silakan Bro. Copy trading tadi apa? Kurang jelas soalnya. Copy trading. Ya, apa bedanya copy trading di MoonXBT dengan cek lainnya gitu bro? Oh, oke. Singkat aja bro ya. Ya, singkat. Nah, bedanya copy trade di MoonXBT itu kayaknya dari hitungan ini ROR-nya itu. Jadi di sini dia bukan melihat sisa saldo kamu itu berapa. Jadi kayak pro tradernya dia bahkan bisa main hanya dengan uang $1. Itu yang copy dia nggak tahu dia ini buka ordernya tuh berapa dolar gitu. Tapi kalau di tempat lain kayak di Trader Wagon ya kayaknya, itu bisa tahu si pro tradernya itu berapa yang dia mainkan. Ya, itu ini ada pro dan con ya. Ada orang melihat ini sebagai pro, ada orang melihat ini sebagai sisi yang negatif. Jadi tergantung masing-masing sih. Kemudian untuk sementara ini kayaknya 300 orang aja boleh copy. Kalau exchange lainnya mungkin udah lebih banyak ya 500 orang. Tapi di sini masih terbatas karena masih di tahap awal. Kemudian bedanya juga adalah di sini nggak perlu password untuk mengcopy trade manapun. Itu nggak perlu password. Ada exchange lain, copy trade lain itu memerlukan password baru bisa masuk copy trade tersebut. Yang di sini nggak perlu. Kemudian di sini bedanya, dari exchange lain kadang profit maksimalnya ada yang 8%, tapi kalau di MoonXBT maksimalnya bisa dapat 10% keuntungan daripada user-user yang mengcopy kita. Ya itu aja perbedaannya. Oke, thank you. Terima kasih. Ya. Sudah jelas ya, Bro Iwan. Ya. Makasih Bro Iwan pertanyaannya. Selanjutnya ada Om Christian. Silakan Om. Christian. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ini kan MoonXBT ini kan masih belum support bank lokal ya Om untuk depositnya. Oke, belum. Kan. Nah, terus saya kan sebagai pengguna baru, apa ada fitur P2P-nya nggak Om? Kayak mempermudah deposit. Sementara ini untuk fitur depositnya kita masih menggunakan third party Sampool yang bisa pakai GoPay. Jadi dari GoPay masuk ke Sampool,
Tapi sampulnya pun kamu harus KYC dulu. Lalu nanti secara otomatis dia akan masuk ke sistemnya MoSBT. Itu deposit ya. Nah, kalau masa peer-to-peer itu P2P ya. Itu baru di launching di Vietnam. Jadi mungkin untuk Indonesia dalam waktu 1-2 bulan lagi lah. Soalnya kami lagi cari merchant-merchant yang bersedia menjadi perantara P2P lah di Indonesia punya market. Jadi sekarang belum lah, kami lagi proses pencarian. Nah, misalkan Bu Christian ada merchant-merchant yang boleh rekomendasi ke kami, ya silahkan supaya kami bisa mulai P2P ini secara cepat. Jadi kalau ada P2P kan enak juga gitu sama pada pengguna baru. Ya memang sih ada P2P lebih cepat sih, cuma ya untuk sekarang ini kami belum ada, kami lagi cari. Mungkin bisa di-note juga tuh bro, kebetulan juga itu juga insight yang bagus juga ya, masukan yang bagus juga. Karena untuk gini Bro Christian, memang MoneXBT ini kan memang terbilang pendatang baru ya, newcomers ya. Jadi istilahnya fiturnya mungkin masih gini tuh, masih perlu update juga gitu loh, Bro. Ya. Ya, dari Bro Christian ada lagi? Udah, terima jelas ya. Oke, thank you pertanyaannya, Bro. Selanjutnya ada Om Joseph, Bilis. Silakan Om Joseph. Terima kasih malam Bang Anderson. Dari referral yang dibagikan, ada nggak tingkatan-tingkatan yang ditawarkan? Contohnya kan dari salah satu trader, ada beberapa trader yang sering melakukan trade di MoneXBT ini. Dari referralnya ada mendapatkan bonus tambahan nggak dari seringnya mereka trade di MoneXBT-nya? Oh, Terima kasih, Bang Bli. bonus tambahan ya. Oke, kalau misalkan nanti pakai referralnya, ini tergantung campaign ya, tergantung kampanye. Jadi nanti saya akan diskusi dengan ya Desk Capital untuk buat kampanye trading bonus. Misalkan untuk mendaftar di beli coin. Oke, khusus untuk sekarang ini yang mendaftar pada malam ini juga. Ya, terutama yang udah kasih pertanyaan nih, ya silakan untuk tanya. Kan mendapat trading bonus sebanyak $10. Selain daripada itu, para user yang sudah mulai trade ya, pakai referralnya si Dex Capital, maka akan mendapat uang asli, real money ya, di setiap akun kalian. Cuma kalian tolong sediakan UID kalian ke Dex Capital biar di summarize kan, dirangkum lah UID tersebut. Nanti kami akan distribusikan uang real ya kepada semua user, tapi khusus hanya untuk malam ini aja. Dah, makasih. Thank you bro. Wah ini keren banget ini dikasih campaign khusus. Ada campaign khusus. Ini campaign khusus hanya untuk Desk Capital. Jadi kalau kalian masuk ke global punya nggak dapat ya. Oke. Ya. Thank you bro. Makasih ya Om Joseph ya pertanyaannya. Dari pertanyaan Om Joseph langsung dikasih bonus khusus nih. Sama-sama Bang Bli, sama-sama Bang Anderson. Selanjutnya Om Digital Asset, silakan Om. Selamat malam, terima kasih. Malam. Mau bertanya Om, dicek MoneXBT ini apakah mempunyai suplai BTC sendiri Om? Gitu Om. Suplai? Oh enggak, kami pertanyaannya. Silakan Bro. Enggak. Jadi enggak. Kami MoneXBT itu sebenarnya semuanya kami dapatnya dari Binance dan FTX. Semua provider kami terutama sih dari Binance. Jadi dari MoneXBT sendiri itu hanya sebagai platform yang menghubungkan. Makanya likuiditas kami itu sangat tinggi. Kalau kamu coba execute order itu langsung dalam hitungan
kayaknya milidetik ya, sudah boleh langsung execute. Jadi semua supply kami itu semuanya datangnya dari Binance dan FTX. Ya, makasih. Thank you bro. Gimana bro digital asset? Berarti ini seperti pihak ketiga gitu kah? Ya, karena sih pertama ya, kenapa memilih Binance juga karena exchange-nya kan yang paling besar, jadi kan likuiditasnya itu kan terjamin. Kalau keluarkan yang sendiri, pertama modalnya jauh lebih besar, yang kedua adalah likuiditasnya masih akan terjamin gitu loh. Ya, jadi walaupun exchange kami untuk saat ini ya mungkin tergolong kecil, tapi likuiditasnya boleh dibilang sangat bagus karena yang menyediakan likuiditas tersebut adalah exchanger yang besar gitu ya. Cuma yang membuat kami beda dari Binance ya seperti yang saya bilang tadi, keunggulan produk kami yang kayak ada copy trade dan yang program trading battle itu. Ya, itu aja sih. Makasih ya. Oke, thank you bro Anderson. Ya. Makasih pertanyaannya Om Digital Asset. Oke, selanjutnya ada Om Cryptosan. Silakan Om. Halo, Om Cryptosan masih di sini? Ya, oh iya ya. Silakan Om ya. Sorry Om, komod. Silakan Om. Oh. Halo Om Cryptosan. Ya, Om. Ya. Ini pertanyaan dari saya, Om. Apakah Moon XBT pertukaran yang tidak memerlukan verifikasi KYC? Oh. Apa keuntungan mendaftar sebagai pengguna terverifikasi? Terima kasih, Om. Perlu untuk WD kalau langsung mau main bisa, nggak perlu KYC. Cuma waktu mau tarik uang tuh perlu KYC. Jadi alasan KYC-nya karena kami mau menjaga keamanan setiap user. Jadi nggak akan ada orang yang sembarangan login ya akun kalian, jadi dia bisa tinggal tarik uang karena udah ada KYC. Misalkan nih yang tarik bukan kalian, jadi misalnya ada terjadi apa-apa ya, kalian mau login balik atau apa, password kalian hilang gitu, kalian bisa tunjuk bukti dengan KYC kembali ke tim support kami. Jadi kami boleh cek balik, oh ini di orangnya yang dulunya KYC pertama kali, nah sekarang dia mau minta balik password atau apa gitu, dia KYC balik orang yang sama, KTP yang sama. Nah, maka dari sana kita proses, oke, ini memang akun milik orang tersebut. Ya begitu. Tadi apa ya pertanyaannya? Keuntungan apa? Beli yang ditanya tuh, keuntungan apa yang ditanya? Halo, ya Om Cryptosan. Nah, tadi kurang ditanya, jelas juga tadi, agak putus-putus tuh beli. Sinyalnya dia juga agak kurang bagus juga tadi. Udah keluar juga kayaknya. Iya, kayaknya udah keluar. Halo, Om Cryptosan ya. Nanti aja bro. Oke, selanjutnya ini yang terakhir nih, selalu yang terakhir nih Kang Cuan nih. Silakan Kang Cuan. Ya. Ya, terima kasih Om Li. Ya, sama-sama Om. Selamat malam Om. Soalnya pertanyaan udah lengkap semua ini dari tadi, bingung mau nanya apa. Ya. Ini aja Om ya. Gini, apakah mungkin ya apa pertanyaan? Apakah Moon XBT ini punya rencana untuk menambahkan fitur semacam quiz, learn to earn gitu sebagai penarik untuk user baru ya? Oke, jadi nah ini menariknya produk Moon XBT. Jadi Moon XBT itu fokusnya di sosial. Jadi kalau kalian perasaan ya, dari awal, kalau misalnya dari user-user yang udah mulai masuk dari awal ya, pertama produk yang dikeluarkan Moon XBT apa? Social chat. Dia seperti Friendster, Facebook yang kalian bisa posting gambar sendiri gitu kan. Jadi kayak kalian boleh share signal, misalnya mau orang masuk ke dalam grup kalian boleh share. Itu kayak social chat, ya kan. Terus ada trading battle. Trading battle itu kan kayak dulu awal sekali kami keluarkan produk yang memang monopoli.
Nah, monopoli itu karena namanya sensitif di Indonesia, maka dikeluarkan namanya trading battle. Jadi produk-produk kedepannya yang akan dikeluarkan MoSPT nanti juga kayak misalkan dikeluarkan kayak Lucky Draw ataupun kayak produk ini World Cup ya yang mendatang nih, produk World Cup kayak prediksi tim mana gitu kan. Ya banyak lah produk-produk itu yang lebih bersifat kesesuaian dengan komunitas, kayak apa sih yang lagi ngetrend gitu loh di beberapa tahun ini. Nah, produk itu yang nanti akan dikeluarkan MoonSPT. Jadi MoonSPT ini sangat berbeda dengan exchange lain, karena exchange lain kan dia udah fix apa produk yang mereka keluarkan itu lebih bersifat komersial, lebih bersifat sebuah perusahaan gitu ya. Tapi yang produk yang dikeluarkan MoonSPT itu lebih bersifat komunitas. Nanti di MoonSPT sendiri akan dikeluarkan banyak permainan-permainan gitu. Jadi lebih seru kalau mainnya di MoonSPT gitu ya. Ya, Om, makasih Om. Satu lagi boleh Om ya? Ya. Ini kan yang banyak trader nggak suka atau kita resahin bersama itu masalah maintenance Om. Kan banyak tuh terutama cek lokal lah. Yang kita tahu sendiri sekali maintenance itu berjam-jam gitu. Jadi oke. Ya, menurut ini dari tim MoonXBT itu gimana? Oke. Jadi sebenarnya masalah maintenance itu ya saya sih sudah beberapa hari yang lalu pun memang ada orang yang kasih feedback ini. Jadi saya udah coba sampaikan ke tim tech untuk merubah jadwal maintenance. Jadi misalkan maintenance itu dibuat kayak di jam-jam tengah malam yang waktu orang lagi tidur. Nah itu dibuat maintenance. Jangan ketika di pagi siang bolong dibuat maintenance karena merugikan para user. Ya itu sih yang saya boleh bilang. Tapi yang kami boleh pastikan adalah user gak akan dirugikan juga lah selama maintenance ya. Yang penting adalah untuk saat ini ya tolong dijaga-jaga dulu, terutama masuk ke dalam grup global dan grup Indonesia, kita selalu umumkan kapan maintenance-nya. Tapi apa yang dikhawatirkan para user saya tahu, ya saya coba kasih tahu ke tim teknisnya untuk merubah jadwal maintenance ya. Makasih ya. Oke, siap. thank you. Makasih Kang Cuan. Wah, luar biasa nih bro, malam ini 15 pertanyaan dan masing-masing tadi lumayan bagus-bagus pertanyaannya, masukannya juga. Terakhir sebelum closing statement mungkin bro. Oke, halo Blitu. Halo Blitu. Sore, lanjut pencet. Oh ya, nggak apa-apa. Siapa tahu Blitu mau nanya nih. Ini kebetulan Blitu nih official Dex Capital di Amerika, bro. Kira-kira di Amerika bisa nggak kira-kira Amado make itu aplikasinya? Ya, gimana? Kalau di Amerika bisa nggak di-download di sana juga, bro? Bisa juga ya? Oh ya bisa dong. Bisa ya. Aplikasinya sekarang ini nggak dibatasi di negara manapun. Kalau beberapa messenger kan saya tahu kayak kan it's not available in your country gitu kan. Iya, betul. Untuk MoonSPT sih enggak. Karena gini, kalau kayak messenger lain terlalu besar, mereka udah terlalu terkenal dan terlalu besar sehingga mereka perlu buat kayak terbatas di beberapa negara gitu. Karena mereka udah terlalu besar, jadi mereka dimonitor. Sedangkan untuk MoonSPT kan produk yang tergolong berkembang pesat, tapi nggak sebesar yang lainnya, masih nggak sebesar yang lain gitu. Jadi untuk saat ini sih ya bisa dipakai di negara manapun kecuali di negara India. Oh, negara India malah nggak bisa ya? Nah, justru di negara India nggak bisa. Oke, terakhir nih bro, dari beliau bro, terkait dengan ketahanan liquidity bro. Nah, seperti kita ketahui bersama kan banyak nih ketika pasar lagi crash yang benar-benar
unpredictable lah gitu loh. Kan banyak yang tiba-tiba cek yang maintenance, tiba-tiba cek yang langsung dia kayak apa ya, kita nggak bisa withdrawal gitu loh, di suspend lah untuk withdrawalnya. Nah, kalau mulai XBT itu sekuat apa gitu loh, setangguh apa untuk ketahanan liquidity-nya bro? Sekuat apa ketahanan liquidity-nya? Iya, itu kan juga jadi satu hal yang concern ya untuk para investor ya, betul nggak? Jadi ya ketika dia udah tiba-tiba crash kan otomatis kan ada ya ketakutan yang berlebihan bro, sehingga dia mau cepat-cepat WD, dia punya aset di sana. Tapi kebanyakan cek karena ketahanan liquidity-nya nggak kuat, ya akhirnya dia tiba-tiba maintenance, tiba-tiba dia mensuspend untuk withdrawal PTC-nya, BNB-nya segala macam asetnya gitu loh bro. Kalau sejauh ini saya boleh bilang likuiditas kami sangat luar biasa ya. Belum ada lagi sih situasi di mana ketika crash atau apa-apa gitu sih. Jadi karena lagi-lagi likuiditas kami itu kita ambil yang lain, kita kayak sewa gitu, sewa dari exchange lain, kayak bayar lah ya, bayar gitu. Jadi masalah ini sih ya maksudnya nggak ada masalah sih untuk likuiditasnya. Kalau bahkan kalau kamu masuk ke websitenya Bybit pun sendiri mengatakan likuiditas community itu besar. Ya ketahanannya sih ya bagus lah, tapi sejauh mana karena kami belum pernah mengalami situasi ini ya. Jadi saya nggak berani bilang sejauh mana itu sampai mana juga sih. Iya, karena kan gini juga bro, logikanya kalau misalnya ya secara kapital kalau misalnya cuman sendiri tidak ada backup, nggak ada backers di belakangnya, pasti akan kewalahan juga bro, betul nggak? Bahkan sekelas Binance pun waktu terjadi crash yang tahun ini juga kan bro, kan dia mensuspend Binance juga bro, withdrawal BTC juga bro. Nah itu loh, nah kira-kira kalau mulai XBT ternyata bisa tangguh, lebih tahan daripada Binance, wah luar biasa bro. Halo bro, mic-nya bro, mic-nya. Oh sorry. Ya. Ya maksud saya sampai sekarang kami belum pernah ya suspend withdrawal coin manapun. Masih soalnya kalau Binance kan dia kan likuiditasnya dari dia sendiri gitu ya. Tapi dari Moonsbit ada beberapa exchanger. Misalkan kalau dari yang Binance ada masalah nanti dia kayak di average itu di rata-ratakan dari beberapa exchanger, sehingga itu yang menyebabkan likuiditas di Moonsbit sangat tinggi. Oke. Siap. Thank you bro. Ya semoga harapannya. Ya silakan Om J. Mau nanya dulu Om Li. Ya silakan Om. Om Anderson. Ya. Malam Om. Malam. Ini kan tadi ada rencana ya mau bikin koinnya ya atau token? Iya ada rencana. Koin apa token Om? Token sih. Token. Bukan koin ya? Bukan bro. Token. Wah sayang loh. Padahal kan sudah ada exchanger-nya. Iya, cuma kan exchanger kan disebut kayak centralized ya. Sedangkan kami mau masuk ke desentralisasi. Ya begitu sih. Cuma karena konsep pemikirannya itu. Karena nantinya sih Moonsbit ini sudah gak ada kayak siapa tuh bos, siapa tuh manajer, siapa itu apa. Jadi memang lebih bersifat komunitas gitu loh. Maka dibuatlah nantinya token. Karena gini Om, saya kan melihat gitu ya. Ketika jadi exchanger itu peluang jadi koin itu kan lebih kuat ya. Dulu CRO kan dari token gitu ya. Sama KCC juga dari token gitu. Kan KCC sekarang lagi berpeluang untuk jadi koin juga kan. Betul. Nah, saya pikir sih kenapa nggak ngambil kesempatan yang sama gitu.
Kalau cuma mengandalkan DAO, kan banyak ribetnya nanti Om, ketika di komunitasnya nanti. Ya. Karena sering di kripto itu, Ya. kan sering pecah ketika komunitasnya 50-50 nih yang pegang nih. Ya. Nah, jadi di voting itu sering bermasalah loh nanti. Oke. Nah, jadi ketika jadi koin kan istilahnya dari exchangernya pun developernya kan punya power bargaining yang kuat gitu. Mungkin dipikirkan lagi sih, saya pikir kalau DAO. Kalau DAO-nya kan istilahnya ini kan CX ya, bukan DEX gitu kan. Kalau cek lebih bagusnya sih saran saya ke koin. Karena ketika komunitas yang memegang stagnan nanti Om. Nggak bisa kemana-mana. Ya. Itu masukan yang bagus loh Bro Anderson, karena kan kita ketahui bersama ya, banyak cek-cek global kayak Huobi, KuCoin, itu kan semua mereka kan punya blockchain sendiri Bro. Dan biasanya sih istilahnya mereka sekian banyak circle, sekian banyak siklus yang dilewatin tuh mereka tahan Bro. Karena memang cek itu kan ya kita ketahui lah, kalau cek itu kan sama dengan kayak bank ya kalau di konvensional, setuju nggak? Ya, Yang betul. namanya bank itu kan ya istilahnya perputaran sirkulasi gininya sangat sekali, sangat tinggi sekali, sangat besar sekali gitu loh. Sangat disayangkan sih gitu loh. Apalagi dengan fundamental yang jelas cek seperti ini, ya itu bisa dipertimbangkan Bro, saran dari Om Jimmy tadi. Tapi ya semua kembali ke Bro Anderson lah. Tapi kan nggak ada salahnya Bro, insight-insight, masukan-masukan dari teman-teman di Dex Capital bisa nanti disonding gitu loh ke manajemennya. Ya, betul. Ya, saya ngerti sih, kayak Binance ada blockchainnya sendiri, kan. Huobi ada Heko. Ya, cuma untuk MoonXBT, gimana bilang ya, sebuah ide yang bagus ya. Cuma tergantung untuk gimana, untuk perkembangannya sejauh mana sih. Ya mungkin saya terima dulu sarannya ini. Nanti kami, lagian pun program token SBT itu masih draft white paper ya. Jadi kami pun masih lagi menerima pendapat dari para komunitas dan KOL. Kita lihat nanti ke depannya mau gimana, karena pun belum launching, belum apa-apa juga sih. Masih sekedar website, dan website pun kami belum publish ke siapa-siapa. Cuma ya Apa-apa Om. Mumpung ya, masih terima white paper kasih kan. Iya Awal masih gitu ya. masih white paper sih. Yang penting nanti Dex Capital dapat inilah, dapat WC. ya Om Beli ya, dapat VC-nya ya. Mantap. Siap. Dapat pandengnya di sini ya. Oke, thank you Om Jimmy masukannya. Silakan Bro, terakhir Bro, ini spesial lah Bro. Kita biasanya aman di Dex Capital itu maksimal 1,5 jam Bro. Tapi buat MoonXBT kita kasih sampai 2 jam, nggak terasa nih Bro, karena memang menarik banget pertanyaan teman-teman, masukannya juga luar biasa. Silakan mungkin terakhir Bro, closing statement dari Bro Anderson, silakan. Iya, dari saya ya. Terima kasih ya untuk semuanya ini, untuk semua pertanyaan-pertanyaan sudah dikasih ke saya. Kalaupun ada saran, kritik, ya saya terima. Nanti semuanya itu dicatat ya, dicatat. Kayak tadi kan dibilang masalah KYC. Tadi siapa ya yang tanya? Saya lupa namanya. Apakah Jok 88 atau yang mana? Iya, Jok 88 Bro, sama Om Saleh sana. Akan ditanya masalah KYC itu oke. Nanti kita coba perjelas masalah ini. Kayaknya memang sudah ada beberapa yang mulai komplain masalah KYC lambat, ditolak ataupun apa gitu ya.
Tadi juga ada disebut notification, konfirmasi itu bro. Lewat email. ya notification yang dimana KYC sudah approve tapi nggak mendapat konfirmasi dari email. Kalau KYC sudah successful, ya kan? Oke. Terus kalau masalah buy sell order itu kami pakai high security punya server ya, jadi nggak ada masuk dalam blockchain. Cuma transaction itu semua masuk dalam blockchain ya. Jadi ya untuk MSBT sih sistemnya sementara memang dibuat secara demikian lah. Dan ya wajar lah gitu, maksudnya biasa sih memang dibuat begitu. Kemudian masalah likuiditas juga ada dijelaskan. Likuiditas itu ya kami menjamin likuiditas kami tinggi ya. Oke, mungkin itu saja ya. Terus ada yang lain-lain saya pun udah catat. Nanti saya akan update ke dalam grup Dex Capital kalau sudah ada perubahan. Terima kasih semuanya untuk malam ini. Saya rasa semuanya sangat semangat. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda menggunakan referralnya hanya Dex Capital. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan tadi udah diberi akan mendapat trading bonus ya. Dipilih hanya 10 orang, maaf untuk malam ini. Tapi yang lain-lainnya bahkan udah bertanya dan juga yang udah mendaftar nanti juga akan mendapat hadiah spesial dari MoonSBT khusus untuk malam ini saja. Hadiah spesial itu apa? Jangan khawatir, kalian pasti puas dengan hadiah tersebut. Tinggal cek aja di akun MoonSBT kalian. Yang penting jangan lupa KYC karena itu is a must, maksudnya wajib ya. Oke, thank you bro, luar biasa nih Great Ama malam ini. Makasih banyak Bro Anderson sama tim, ada Bro Vero, ada Siena tadi tidak lihat, ada Bro siapa lagi tuh, Bro Jaden. Thank you banget dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah kasih pertanyaan, kasih insight juga, kasih masukan. Malam ini beli tutup ya untuk live Ama dengan MoonXBT. Sampai jumpa di Ama-Ama berikutnya. Thank you. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Thank you bro. Malam. Terima kasih. Selamat malam ya. Halo Bro Rizky, matiin bro, gininya bro. Bro Rizky Rekamannya mana? bang. Hah?